bijamillahi wassalati wa bijahi min yadis samai wassalatu wassalamu bijamilillahi wassalatu bijamilillahi wassalati wa bijahi min yadis samai wassalatu wassalamu bijamilillahi wassalati ij'alna ummatan sofihi min huna man barkatal karama panawirna wa zuriyatana bijamilillah wassalati bijamilillahi wassalati wa bijahi min yadis samai wassalatu wassalamu bijamilillahi wassalati sallim lana qaiman ummatihi min hunarzu aina rahmatihi wa karim lana wa auladana bijamilillahi wassalati bijamilillahi wassalati jahi min yadis samai wassalatu wassalamu bijamilillahi wassalatu ighfir lana wa walidaina minhu rahimullahi wassalama fa'ajibna dara'a wal quraba bijamilillahi wassalati bijamilillahi wassalati wa bijahi min yadis samai wassalatu wassalamu wa bijamilillahi wassalatu wa walidaina minhu rahimullahi wassalama fa'ajibna dara'a wal quraba bijamilillahi wassalati bijamilillahi wassalati wa bijahi min yadis samai wassalatu wassalamu wa bijamilillahi wassalatu
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Jala'ul Qadir wal Gunyah insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan kasih sayangnya, memberikan kepada kita berbagai kemampuan dan fadilah. Semoga Allah melebihkan kita di antara segala manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ridho dan kasih sayang di dunia ini dan di akhirat kelak, dan membersamakan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah fi kitabihi Jala'ul Qadir qala ja'ani Jibril alaihi salam. Minggu kemarin saya mengisahkan tentang banyaknya nasihat-nasihat ulama itu selalu dasarnya adalah baik Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Jadi apa yang disampaikan oleh para ulama itu tidak dia bersendiri sendiri. Apalagi ulama itu dia bersifat turas dengan turas, artinya warisan demi warisan. Al-ulama warasatul anbiya. Dengan demikian mengikat dirilah kita sebagai muslim kepada para ulama. Tidak mungkin para ulama itu berdusta, karena tidak ada kepentingan dia untuk berdusta, kecuali dia merasakan nanti akibat yang sangat buruk di akhirat kelak apabila dia berdusta atas apa yang mereka sampaikan. Sebagaimana nasihat mereka itu diantaranya adalah dari hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, yaqulu laka fa'fu amman zalamuka atau zalamaka. Beri maaflah orang-orang yang menzolim kamu. Ini paling sulit kita amalkan, tunggal di kita. Jadi jangan di dalam kita beragama itu tidak, aku tidak bisa melaksanakan itu, jangan langsung begitu. Itu kan sama seperti wasbiru, sabarlah. Apa langsung kita bisa bersabar semua orang? Udah bisa. Tapi kita sedikit demi sedikit. Bacicil ya orang bacicil. Nah, 4 orang bajikir. Nah, sampai 7.000 kali orang berzikir, 4 langsung duduk ya. Wah, jarang aku yang berzikir. Pas tempati duduk orang berzikir la ilaha illallah 7.000 kali, jarang aku jarang. Wah, susah. Disangkanya harus langsung 7. Nah, dia salah memahami. Jadi begitu juga. Maka kita memaafkan orang menjolim gitu. Iya, sempurna ikhlas kita tidak bisa, tapi sedikit demi sedikit belajar. Ya, sambil berkata di hati, tuntunlah hatiku ya Allah. Nah, wasil man qat'aka. Ujar Nabi, hubungkan orang-orang yang memutus silaturahmi denganmu. Wah, ini juga berat. Kayaknya nama memutus, aku pada memutus. Nah, ya kita hubungkan. Karena aja Nabi orang yang menghubungkan silaturahmi itu ziyadatan fil rizki, dia akan bertambah rezeki dan umurnya. Nah, ini subhanallah. Wati dan berilah man haramaka, orang-orang yang biasanya tidak memberikan. Wah, kita ini hidup kadang-kadang berdasarkan balas budi, padahal budinya gurihnya jadi rumah. Ya kalau bila kawinan lah, maaflah, bila kawinan lah. Nah, ada catatan, oh ini jernang dulu memberi kita wadai, kita balas juga wadai. Ini yang memberi kita ini. Ada yang tidak terdaftar namanya situ, pas bakawinan, wah ini jar dosa kita bari juga jar. Nah, ya kah?
Nah, ayo nang kayapan nang kada terdaftar itu juga kita bari. Nah, itu masuk sedikit barang, ya kan? Nah, ini kita berpikir, tafakkaru fi ala illahi wa sana'ihi. Belajarlah untuk tafakkur, kata Syekh, atas segala ciptaan Allah ini, wa sana'ihi, dan perbuatan Allah atas ciptaan ini. Kayak apa perbuatan Allah atas ciptaan ini? Kadang kita tidak merasa penting, tidak merasa penting kita dengan ciptaan itu. Kadang-kadang ayam haraguan kita di apa, di belakang rumah, yalah ayam tuh bayin talu betelur kan beranak, kalau dimakan telurnya, kalau dimakan macam-macam manfaatnya telur tuh. Karena terpikirkan kita, oh banyak banget manfaatnya. Pas suatu saat kada ada iwak kita, ya lah, ayam kada ada, pas ada ayam orang lewat di muka rumah, enak kita mah. Nah, kita tangkap ya lah. Nah, semalam waktu bahas bisi ayam udah tahu kita. Nah, ini kita tidak tahu kenapa Allah tuh menciptakan sedemikian rupa keadaan itu. Subhanallah. Inilah kadang kita tidak tahu. Wasonatihi. Apa sih yang diperbuat Allah tuh? Kumpai itu napa dah? Yalah, kalakai, mbak diteliti orang soalnya kalakai kalau dimakan. Ya kan? Jadi sayur. Apalagi di zaman modern ini sayur itu mahal sekarang, ya kan? Sudah mahal sayur itu sekarang. Seikat dulu 100 rupiah. Ini bang berapa? Nah, ribuan, 3.000, ya lah. Merasa kangkung dulu dibuang-buang aja lah. Ayo, seikat tuh ini berapa? Apalagi kangkung Cina, lalu belarangnya dari Cina aja. Masya Allah. Wasonati. Itu semua itu kelakuan Allah tuh. Mengolah itu kelakuan Allah. Melihatlah kita lawan kelakuan Allah tuh. Seharusnya orang yang sudah marifah melihat kangkung gini, ingat lawan Allah, langsung betapa baiknya Allah. Ya kah? Sambil makan, nah baras dari mana? Mau ingat lawan Umma ini kelakuan Allah nih, perbuatan Allah mengolahkan. Baras tuh banding tuh siapa nang bawa Umma? Kita menanam aja lah, nang menumbuhkan siapa? Allah lah. Tanah aja, tanah belum tentu bisa. Mungkin ada kita olah-olah selalu sedemikian rupa tanah tuh barunya tumbuh aja lah. Mungkin adanya nggak mau tumbuh, ya lah. Nah itu tadi itu. Wa tasahrifuhu bi khalqihi, dan bagaimana hubungan satu dengan lainnya, itu juga kelakuan Allah, perbuatan Allah. Kita hidup di kota ini, nah saling berhubungan. Ada tukang jahit, ya lah. Manusia ini jadi tukang jahit jakanya bukan karena aku jar, karena ada kau bawa bajunya aja. Karena dulu jar tukang kain nang ngolahkan kainnya, jar tukang kain jaga karena kami kayak apa anak baju jahit, iya kah? Iyalah. Mau kami juga nang hebat jar tukang kain, yang pabrik kainnya hebat kada. Kain itu dari mana? Tanaman juga. Nah, tanaman apa nggak ada petani yang menanam, mana bisa bikin kain? Gila aja. Saling berhubungan lah. Masya Allah. Nang berjahit tadi itu dapat duit, nang pabrik tadi itu dapat duit, petani dapat duit, kawan nukar iwak ke pasar. Kenapa nukar iwak? Karena penting nggak iwak? Bisa makannya kayak Pak, supaya berselera makan. Yalah. Terhubung lagi loh tukang iwak, terhubung lagi dengan di pasar tuh macam-macamnya, jualan baras, jualan apalah. Tasyaruf itu namanya tasyaruf, itu namanya hubungan satu sama lain yang saling berhubung. Siapa yang bikin tuh? Allah. Tidak mungkin Allah. Tidak Allah lah yang membikin itu. Inna ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kamilah ya Tuhan yang menjadikan kalian tuh bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkomunitas.
lita'arafu, supaya kalian dapat kenal mengenal. Jadi kita nih di mana mata kita melihat tuh sebenarnya berhadapan dengan perbuatan Allah. Perbuatan. Makanya jar saya tuh jangan mengeluh lah, jangan mengeluh, belajar mengeluh. Ya kalau kita ini diberi orang nasi, jor iwak halusnya jor. Pas bahaulan makanlah bahaulannya, kalau lah makan di pada orang. Kalau ini makanannya anu dagingnya halus banget, halusnya dagingnya jar, ya Allah. Jawabannya melihat Allah. Itu pamanang berbuat Allah tuh. Nah, harus melihat kelakuan Allah. Wa tasarifuhu wa tusarifu iza jahatta, apabila engkau benar-benar berjuhud di dunia. Nah itulah, kalau kamu benar-benar sudah berjuhud kepada, pasti kamu melihat dengan perbuatan Allah itu. Melihatlah lawan perbuatan Allah, kelakuan Allah. Oh, ilah hebatnya Allah nih. Kada ada yang cacat, ada yang cacat. Kena di putul gaib yang cacat tuh bagaimana? Adakah yang cacat tuh ternyata di sisi Allah bukan cacat? Masya Allah. Wa tahaqqaq juhduka, nangka sebenarnya pada juhudmu, piha atatka bil manami bisratin imro'ah. Sebenarnya kejuhutan kamu nanti kalau kamu melihat Allah terus, kelakuan Allah, nanti datanglah ujar Syekh, di dalam mimpimu seorang perempuan berkata kepadamu, watawa diulaka watakulu ana qadimah, ulun qadimah pian jar perempuan itu, terserah pian ambil aja apa ulun, kujha ambil aja, ma'in di apa saja yang pada diri ulun, tu'addid aqsa muka alaika qalilaha wa kasira, sedikit atau banyak ambil, seolah-olah jika diibaratkan seperti itu. Dunia ini akan tunduk bila kita bisa juhud terhadapnya. Juhudnya bagaimana? Nah, di sini saya mengajarkan juhud itu ialah belajar melihat kelakuan perbuatan Allah. Ya lah, satu itu. Yang kedua, juhud dalam arti umum, belajar menahan diri. Ya lah, jangan semuaan diambil di dunia ini. Ya kalau lah, jangan sambil ya, jangan dia ambil semuaan, sebutin aja. Kadang kita ini anak monopoli, kalau lah, nah monopoli pahami kalau lah, sampai nanti halal dan haram diterjang. Ada tahu? Mun orang ahli juhud tuhnya halal dan haramnya mengertinya. Banyak dalam hidup hari-hari ini, misalnya segala sesuatu gairu akad, tanpa akad itu pada boleh haram hukumnya. Misalnya lah ada banyu bahan tangan kayak ini, nah di mana? Di jalanan, di jalanan, di kursi jalanan tuh ada kursi murid di terminal lah, rupanya banyak orang tak tinggal. Bahan jar kita daripada kada bermanfaat pun nginom majikin sudah jar kita nginom, nah itu haram. Kenapa haram? Tanpa izin pemiliknya, maulah banyu tuh tiba-tiba di situ. Kenapa di situ jinnya Allah menyediakan bujur, Allah menyediakan banyu itu di situ, lawan gasan menguji kita. Ngerti kada halal lawan haram, ya kah? Nah, jadi sandal tuh rajin kita pakai aja. Kalau sandal orang, iyalah ada boleh itu tanpa izin. Nah, haram tuh. Oh ngeri banget kalau. Nah itu hati-hati, aku nggak ada sandalnya. Nah, kita tuh hilang sandal di masjid, wah, boleh kita bersandal juga harap pada sandal kita nang hilang. Masya Allah. Wa iza qawaita, apabila engkau sudah kuat ma'rifatuka, ma'rifatmu, wa atat wa anta fil yaqjah, nanti dia akan datang lagi secara wujud nyata. Nah, tadi itu perempuan itu datang dari wujud biasa kala, wujud wanita lah. Sekarang dia akan datang, itu apa? Dunia datang kepadamu. Dunia datang. Nang kayak apa dunia datang kepadamu itu? Nah, ini langsung dari Allah. Diberi Tuhan kemudahan dalam rezeki. Kada uyuh-uyuh melakukan, nyaman sorangan. Apa amalannya? Ada daya amalannya itu pang tadi tuh. Juhud. Juhudnya apa? Juhudnya dua, menahan diri, bisa. Dua, melihat
mana kelakuan Allah yang maha baik. Inilah Masya Allah, nyata dia. Wal anbiya alaihimussalam awalu ahwalihim, para nabi-nabi itu semuanya selalu dalam ahwal ini pertama kali mereka bahan. Wasani haluhum manam, dan yang kedua mereka adalah pada tidur mereka diajarkan Allah bagaimana sesungguhnya hakikat daripada kehidupan dunia itu. Maka bahkan wa ija qawaita ahwaluhum, jikalau sesuatu engkau itu kuat sudah, maka ahwal mereka itu ja'ahumul malikul jahil, nang datang malah raja menghormati dirimu. Masya Allah, Masya Allah, orang-orang pembesar langsung memberi kamu. Oh, itu hebat lagi. Nah, ini hendaklah kita memahami keadaan demikian. Kesimpulannya dalam Jala'ul Qadir, belajar kita mengenal kelakuan-kelakuan Allah di alam semesta ini. Tidak ada satu kebaikan pun dalam pandangan mata kita, pasti itu adalah perbuatan Allah Subhanahu. Bahkan kejelekan itu pun dalam pandangan kita belum tahu hikmah di balik dari semua itu. Sebenarnya juga adalah kelakuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. Ya kalau, nah ini penting. Gara-gara misalnya kita kada berduit, kada ke pasar kita. Kada berduit, tidak punya uang, tidak jadi ke pasar kita. Soalnya di pasar tuh kebakaran. Yuk, keandaikan kita di pasar tuh terliput kita dalam kebakaran itu kayak apa? Subhanallah. Ternyata tidak punya uang tuh menyebabkan kita tidak jadi ke pasar. Malam minggu nih gara-gara ke majelis taklim, ya lah. Aturannya biasanya terminal di M sudah, nyala di pasar manakah? Yalah, gara-gara ke majelis taklim, alhamdulillah, selamat, nyala dulu. Nah, subhanallah, itu pandangan-pandangan mata. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalati wa bijahi min yadis samai wassalatu wassalamu bijamilillahi wassalatu bijamilillahi wassalati wa bijahi min yadis samai wassalatu wassalamu bijamilillahi wassalati ija'alna ummata sofihi min huna man barkatal karama panawirna wa zuriyatana